teman-teman, perkenalkan, nama saya Mega dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Video ini akan mengangkat isu strategis nasional yang lebih terfokus pada poin ke-7 RPJMN 4 2020 hingga 2024, yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Melihat banyak bencana longsor yang terjadi di bumi pertiwi, perlu adanya pengoptimalan pengelolaan bencana, daya dukung, dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam penanggulangan bencana. Video ini akan menjelaskan alur mitigasi bencana tanah longsor melalui program BUCIN atau budidaya kelancang intensif yang tidak hanya berdampak pada pelestarian lingkungan, namun juga menjaga keanekaragaman hayati sehingga memunculkan industri kreatif sebagai dampak finansial. Menarik bukan? Konsep ini diawali dengan dua program yang saya pimpin, yaitu program Hibah Bina Desa Kemenristek Dikti 2018 dengan judul OCENG atau Omah Kelancang, dan dilanjutkan pada kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia Kemenristek Dikti 2019 dengan judul BIONA atau Probiotik Trigona. Longsor secara umum terjadi karena kondisi geologi berupa kemiringan lereng dan tata guna lahan yang kurang tepat untuk dikombinasikan menjadi permukiman dan perkebunan menjadi akar permasalahan. Tanah yang berongga ditambah fenomena hujan yang ekstrim semakin memicu penyebab longsor. Longsor tidak hanya berdampak pada rusaknya fasilitas umum, rusaknya lahan pertanian, timbulnya korban jiwa, dan guncangan psikologis penyintas bencana. Akan tetapi, secara tidak langsung juga menghambat kegiatan pembangunan dan aktivitas ekonomi. BUCIN atau budidaya kelancang intensif menawarkan solusi yang diawali dengan penanaman tanaman kopi. Mengapa kopi? Karena kopi memiliki akar tunggang yang kuat dan dalam dengan akar lateral yang panjang, serta membentuk anyaman ke segala arah sehingga dapat melindungi dan mengikat tanah dari daya erosif air hujan. Selain itu, tanaman kopi menggunakan sistem pangkas batang tunggal, sehingga tergolong tanaman pendek dengan cabang berlapis-lapis yang melindungi tanah dari tetesan air hujan secara langsung, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya splash erosion. Selain sebagai fungsi lindung, tanaman kopi juga memberi dampak finansial bagi para petani dan menumbuhkan lapangan kerja berkelanjutan. Untuk meningkatkan kualitas dari biji kopi yang dihasilkan, perlu adanya peran agen biotik yang membantu penyerbukan bunga kopi. Nah, dalam program ini, agen biotik yang digunakan adalah kelancang. Apa itu kelancang? Kelancang atau Trigona sp merupakan tawon tanpa sengat yang sangat berperan, tidak hanya sebagai polinator yang baik, namun juga sebagai indikator lingkungan bersih. Jadi, untuk mengembangkan budidaya ini, pelaku dituntut untuk menjaga kebersihan lingkungan, salah satunya dengan tidak menggunakan pestisida. Selain itu, pengembangan budidaya ini juga berdampak finansial bagi para pelakunya melalui penjualan produk-produk turunannya seperti madu, bee pollen, propolis, dan produk turunan dengan inovasi lainnya hingga ekowisata kelancang. Melalui program Hibah Bina Desa OCENG Kemenristek Dikti 2018, budidaya kelancang dipermudah dengan penggunaan gelodokan teknologi tepat guna atau biasa kita sebut gelodokan TTG. Gelodokan ini menggunakan metode separated room atau gelodokan bertingkat yang mana memisahkan antara telur koloni dengan produk-produk hasil budidaya. Posisi telur berada di kotak bawah, tidak akan rusak ketika proses pemanenan berlangsung, yaitu di kotak atas. Hal ini bertujuan tidak hanya untuk mempermudah peternak kelancang dalam pemanenan, namun juga menjaga kehigienisan produk turunan kelancang yang dihasilkan. Nah, teknologi ini berbasis masyarakat, jadi semua orang bisa menduplikasi. Selain itu, gelodokan TTG juga mempermudah peternak dalam quality control, baik koloni kelancang maupun produk turunan kelancang itu sendiri. Selanjutnya, melalui kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia 2019, muncul inovasi madu kelancang menjadi BIONA atau Probiotik Trigona. BIONA adalah minuman fermentasi air madu kelancang yang difermentasi secara aerob menggunakan SCOBY
atau Symbiosis Colony of Bacteria and Yeast dengan teknologi penyaringan microfilter sehingga halal dikonsumsi. Biona sudah uji lab dengan nilai antioksidan lebih dari 50% dan kandungan vitamin C 12%. Konsep dari hulu ke hilir ini menarik masyarakat melalui dampak finansial, yaitu men-trigger kegiatan ekonomi kreatif masyarakat melalui pelestarian alam, seperti yang telah diaplikasikan di Omah Klancang atau Ocang yang telah berkembang dengan sangat baik berlokasi di Desa Jelok, Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini sederhana, namun berdampak besar. Untuk kedepannya, program ini tidak hanya menjadi solusi bencana longsor, namun juga sangat baik diaplikasikan sebagai upaya reklamasi pertambangan. Selanjutnya, pengaplikasian bucin secara efektif dan masif dapat mengendalikan penggunaan pestisida dan mendorong masyarakat untuk lebih menjaga lingkungan sekitarnya. Teman-teman, kita semua tahu bahwa kegiatan sosial pelestarian alam sangat amat penting. Namun, tidak dipungkiri, tanpa keamanan finansial, sangat manusiawi jika kita menjadi malas melakukannya. Betul apa betul? Yuk memulai!